warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lentera Manpinrang, lensa terpercaya madrasah. Halo sahabat Lentera, kembali lagi dengan saya Alisha Nur Kalbi yang akan menemani sahabat Lentera semua dalam program podcast kami, yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Nah sahabat Lentera, gimana nih puasanya? Masih kuat kan? Jadi untuk menemani bulan puasa kalian ini, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau adalah Subkoordinator Kurikulum dan Evaluasi MA atau MK, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Zulkifli SAG MSI. Nah, sahabat Lentera, tentu saja podcast kali ini akan sangat-sangat menarik dan tentu saja akan menambah pengetahuan kita. Jadi, sahabat Lentera, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan info-info yang menarik dari kami. Nah, mungkin langsung saja kita berbincang kepada Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin sahabat Lentera di luar sana ingin mengetahui latar belakang Bapak seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Latar belakang seperti kayak nama gitu ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari Direktorat KSKK Madrasah, Subkoordinator Kurikulum dan Evaluasi Jenjang MA dan MAK, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Wah, alhamdulillah. Gini Pak, kan banyak nih orang di luar sana, kayak misalnya siswa-siswa atau sahabat-sahabat Lentera di luar sana belum mengetahui tentang apa saja sih tugas Bapak seperti itu. Apa saja tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Bapak sebagai subkoordinator begitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Iya, sesuai dengan nomenklaturnya, tusi di Direktorat KSKK, khususnya kami di Subdit Kurikulum dan Evaluasi adalah mempersiapkan kurikulum dan evaluasi di madrasah, mulai dari jenjang RA, kemudian MI, MTS, dan jenjang Madrasah Aliyah. Jadi terutama pada fokus ketika implementasi kurikulum merdeka yang saat ini telah ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Oke, baik. Kan sekarang ini juga diimplementasikan ya kurikulum merdeka. Iya, betul. Jadi dan ini juga menjadi hal baru karena dari fakta-fakta yang terjadi, banyak orang yang belum menerima begitu dengan kurikulum merdeka ini. Jadi bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan bahwa memang kurikulum merdeka ini harus diimplementasikan di tahun ini? Ya, kurikulum ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun. Jadi sejak tahun 2020 ya, di awal dulu sebelumnya kita mengenal kurikulum prototype. Kemudian bertransformasi menjadi kurikulum merdeka dan sudah dilaksanakan di sekolah itu atau melalui Kemendikbudristek sejak tahun 2020-2021. Kemudian di Kementerian Agama Madrasah melaksanakan di tahun pelajaran 2021 dan 2022. Jadi praktis sebenarnya kita di madrasah itu sudah melaksanakan tahun yang kedua. Sampai kemudian kita bertransformasi tahun ini, tahun pelajaran 2024-2025 akan menjadi kurikulum nasional, sehingga kemudian madrasah-madrasah yang telah ditetapkan menjadi pelaksana implementasi kurikulum merdeka dengan sendirinya akan melaksanakan kurikulum ini, baik itu secara bertahap maupun secara serentak di madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Oke, baik. Tapi Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan dulu tentang bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh kurikulum merdeka ini? Ya, sebelum sampai ke situ, bahwa tahun ini tepatnya di tanggal 25 Maret kemarin 2024 Kemendikbudristek sudah menetapkan kurikulum ini, yaitu kurikulum pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, yang kemudian di batang tubuh daripada Permendikbud ini disebutkan menjadi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah selanjutnya disebut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah merupakan transformasi yang sudah sedemikian lama yang kita jalankan, mulai dari awal ketika kita dihadapkan pandemi COVID yang kemudian ada kekhawatiran terjadinya learning loss, sehingga kemudian dibuatlah kurikulum yang bisa menjawab tantangan, sehingga kemudian kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan
tantangan pembelajaran yang ada sekarang di tengah tantangan informasi, globalisasi, kemajuan teknologi, maka kita harus menyiapkan kurikulum yang bisa menjawab tantangan tersebut. Maka kurikulum Merdeka ini menjadi solusi. Oke, baik. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka ini memang untuk era digital begitu ya, Pak? Iya, sebenarnya bagian daripada penguatan itu untuk menghadapi era digital, perkembangan globalisasi. Oke. Wah, luar biasa berarti. Tapi kadang kan juga kita terlalu fokus dengan misalnya kayak terlalu fokus dengan pengembangan teknologi, namun kadang juga kalau kan di madrasah itu yang ditonjolkan itu keagamaan. Iya. Jadi kadang juga mungkin banyak ya yang mungkin lupa dengan penonjolan keagamaan, karena sebenarnya yang kita cari itu di madrasah ya tentang keagamaannya, bagaimana tetap kita jalankan kurikulum Merdeka namun tidak melupakan identitas kita sebagai madrasah begitu, Pak. Ya, kurikulum Merdeka ini sesungguhnya berfokus pada penguatan karakter, tetapi ini adalah dibutuhkan keseimbangan antara penguatan akademik yang telah didapatkan di pembelajaran intrakurikuler dengan penguatan karakter melalui co-kurikuler yang kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, yang kemudian menjadi bagian dari ketika kita menginserkan kekhasan daripada madrasah. Maka sesungguhnya baik di sekolah maupun madrasah, penguatan karakter ini sudah menjadi tujuan utama sesungguhnya, bahwa di samping anak-anak itu tidak hanya memiliki penguatan di bidang akademik, ilmu pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan yang mereka miliki itu bisa terimplementasikan, karena kita tidak cukup dengan pengetahuan yang banyak, sementara pengetahuan yang banyak itu kita tidak bisa implementasikan. Kurikulum Merdeka ini ingin menyeimbangkan antara bagaimana kita mendapatkan pembelajaran intrakurikuler di ruang-ruang pembelajaran ini dengan penguatan proyek. Ya, bagaimana kita implementasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi semacam kita berteori namun berpraktek juga gitu. Jadi tidak sekedar berteori, tapi ini satu kesatuan gitu. Oke, baik. Jadinya kayak tidak ada yang misalnya kayak kita bukan belajar terus, tapi langsung mempraktikkan apa yang kita dapat begitu. Betul, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih kepada implementasi pengetahuan yang kita miliki. Ya. Oke, baik. Terus kan kita di bulan Ramadan. Nah, banyak juga yang pembelajaran ini tuh kurang maksimal, Pak. Kurang maksimal. Apalagi alasannya tuh kayak juga siswa kadang juga nggak sekolah karena kayak puasa. Jadi bagaimana menurut Bapak untuk hal tersebut? Sesungguhnya Ramadan ini kan juga bulan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu tidak secara formal saja, tapi bagaimana pembelajaran nuansa Ramadan ini terinsersi ke dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin yang adik katakan itu ada ruang-ruang yang kosong, ada guru-guru yang waktu pembelajarannya semakin berkurang. Sesungguhnya itu bisa terinsersi dengan penguatan kegiatan Ramadan. Jadi karena Ramadan ini kita perlu waktu untuk beribadah, kita perlu waktu untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, tentunya harus disesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada di madrasah. Jadi saling melengkapi sebenarnya, tidak ada yang dikurangi dari proses itu ya. Ya, jadi kayak lebih ke memfokuskan diri untuk beribadah saja gitu. Iya, tidak fokus kepada beribadah saja, sesungguhnya pembelajaran tetap berjalan, tetapi bahwa Ramadan ini kita harus menyiapkan juga waktu-waktu untuk bisa lebih banyak melakukan rutinitas ibadah yang kita lakukan, sehingga kolaborasi pembelajaran dan aktivitas Ramadan itu saling menguatkan. Oh, baik. Iya. Jadi kayak tidak ada yang misalnya kayak tidak ada yang terlalu ditonjolkan. Tidak ada yang ditonjolkan, tidak ada yang berkurang sebenarnya. Oke, baik. Begini Pak, kan juga kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini siswa bisa memilih begitu. Iya. Yang mana yang dia suka, di mana dia minat begitu. Tapi apakah kurikulum Merdeka ini bisa juga menjadi tempat untuk siswa, misalnya kayak dia punya bakat seperti menyanyi, olahraga, apakah itu bisa dilakukan di kurikulum Merdeka ini? Ya, memang spirit daripada kurikulum Merdeka itu memberikan pendekatan kepada siswa sesuai bakat, sesuai dengan minat, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi memang itu sudah ruangnya kurikulum Merdeka ini. Maka di kelas 11 dan kelas 12 itu diberikan ada dua, ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran pilihan. Nah, di situ nanti madrasah menyiapkan
mata pelajaran pilihan minimal 7. Nanti siswa memilih dari mata pelajaran yang disediakan tersebut sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Dan kurikulum Merdeka ini sudah memberikan ruang untuk itu, termasuk kalau ada madrasah yang memiliki keunggulan di bidang seni, di bidang olahraga, itu diberikan keluasan untuk kemudian mengembangkan potensi anak tersebut. Kalau dia punya keterampilan olahraga, kemampuan di bidang seni, ya kita berikan jalannya, ruang untuk mengembangkan potensi tersebut. Baik. Terus kalau misalnya apa sebenarnya yang menjadikan perbedaan antara kurikulum yang tahun kemarin dengan kurikulum Merdeka saat ini? Ya, kurikulum itu kan selalu dinamis ya, dinamis sesuai dengan kebutuhan, bahwa pada saat sebelumnya kebutuhannya seperti itu. Nah, saat sekarang ketika kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita menghadirkan kurikulum yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan proses penggantian, tetapi ini proses penyempurnaan dari apa yang sudah ada sebelumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Ya, kalau sebelumnya di kurikulum 2013 itu sepenuhnya kegiatannya adalah intrakurikuler ya, penguatan di penguatannya lebih kepada penguatan akademik, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Nah, dengan hadirnya kurikulum Merdeka ini, di samping penguatan yang sifatnya akademik di intrakurikuler, ditambah lagi dengan penguatan karakter melalui kokurikuler yang kita sebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Oke. Oh, jadinya sebenarnya yang kemarin itu sudah bagus, namun dengan untuk menyempurnakan lagi dihadirkan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Tapi apakah ada kesulitan dalam menjalankan kayak kurikulum Merdeka? Kayak misalnya Bapak apakah merasa ada tantangan tersendiri atau merasa kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut? Ya, memang kalau dalam tahapan transisi ya pasti tentunya kita akan menghadapi sebuah proses di mana kita harus beradaptasi dengan sebuah kebijakan ya. Seperti misalnya kurikulum Merdeka sebagai sesuatu yang kita transformasi dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum ini. Tetapi pada prinsipnya setiap satuan pendidikan itu tidak akan terlalu mengalami kesulitan untuk beradaptasi, karena pada prinsipnya proses yang sudah berjalan di madrasah itu tidak secara ekstrim berubah, tetapi hanya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan bagaimana misalnya pembelajarannya, bagaimana asesmennya, kemudian bagaimana kurikulum operasional yang sudah ada dilaksanakan, bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sampai dengan bagaimana penyusunan modul ajar. Sesungguhnya itu tidak terlalu berubah drastis, tetapi lebih kepada ada penyesuaian-penyesuaian, penyempurnaan yang lebih mengarah kepada bagaimana transisi ini lebih tepat ketika penguatan dari sistem yang menguatkan akademik atau pengetahuan yang sifatnya akademik terus diperkuat dengan penguatan karakter. Jadi penyempurnaan ya, lebih kepada penyesuaian terhadap kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang ada. Nomenklatur Merdeka itu mesti dipahami. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan di sini bahwa karena siswa itu sudah lebih kepada fokus kepada pendekatan bakat, minat dan potensi daripada siswa, berfokus kepada peserta didik, sehingga siswa itu lebih nyaman dengan lebih merdeka ketika mereka mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Pasti siswa itu akan lebih aman, lebih nyaman melaksanakan proses pembelajaran di situ seperti daripada kemerdekaan itu. Guru juga lebih fleksibel melakukan pendekatan pembelajaran kepada siswa yang sebelumnya lebih kepada pendekatan materi yang diatur per pekan, kemudian di kurikulum Merdeka ini diaturnya per tahun, sehingga ada waktu yang lebih luas daripada guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada siswa itu kan ada beragam ya, ada yang mungkin tingkat pengetahuannya atau kemampuannya di atas rata-rata, kemudian ada yang kemampuannya standar, ada kemudian kemampuannya mungkin slow learner yang belajarnya cukup perlu pendampingan yang lebih intens ya. Kurikulum Merdeka ini bisa merangkum semuanya dengan berbagai karakter tersebut dengan pendekatan berdiferensiasi tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi spirit utama ketika kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Ada ruang yang fleksibel tetapi tidak bebas ya, bukan kebebasan. Merdeka bukan sebebas-bebasnya, tetapi ruang fleksibilitas itu adalah bagian dari kemerdekaan. Dan siswa dengan diberikannya
hak untuk mendapatkan pendekatan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan belajar itu sebuah kemerdekaan juga dari sebuah proses ya. Jadi bukan kemerdekaan yang bebas, tetapi kemerdekaan ini bagian daripada proses ruang-ruang yang lebih nyaman, lebih aman kepada proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi semacam kayak kalian bebas untuk diberikan ruang untuk berekspresi begitu, tapi bukan yang kayak semacam liar kemana-mana gitu. Ya itu jadi harus dibedakan antara kemerdekaan dan kebebasan gitu ya. Jadi harus ada poinnya, tanda kutip yang harus kita lihat dari perspektif aturan dan regulasi yang ada. Jadi kemerdekaan itu berdasarkan aturan dan regulasi yang dibuat ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apakah ada yang Bapak ingin sebenarnya lakukan untuk kurikulum merdeka ini, namun sampai sekarang tuh belum tercapai begitu? Ya, keinginan kita itu implementasi kurikulum merdeka ini secara masif ya, di semua satuan pendidikan, di semua madrasah. Tetapi memang kendala bahwa luas wilayah Indonesia yang sangat luas, jumlah madrasah kita yang demikian besar. Tentunya kita harus memaklumi proses ini sebagai sebuah sesuatu yang tidak bisa instan langsung sekaligus, memang bertahap. Oleh karena itu target kita di tahun pelajaran 2024-2025 ini bisa lebih banyak madrasah yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, sehingga kemudian ketika sampai dengan tahun pelajaran 2026-2027 mungkin semua madrasah itu sudah bisa melaksanakan, dan di daerah 3T bisa diharapkan tuntas minimal tahun pelajaran 2027 tahun 2028 ya. Oke. Jadi rencananya ini tetap bakalan berlanjut ya, di tahun-tahun berikutnya akan berlanjut kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional yang akan terus terlaksana, dijalankan untuk daerah-daerah yang masih tertinggal, terdepan, terluar, itu masih diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan menggunakan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013. Tetapi di tahun 2027-2028 semua satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke, baik. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya tiba-tiba nih ada suatu kejadian yang mengharuskan kurikulum itu tuh harus berubah sesuai dengan apa yang terjadi begitu? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kurikulum itu kan dinamis ya, selalu menyesuaikan dengan kondisi, selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya itu ada evaluasi, ada perbaikan-perbaikan terhadap ketetapan-ketetapan yang telah dibuat. Tetapi kita tidak akan sampai ke situ dulu. Dan terpenting ketika kurikulum ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, kita laksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan nomenklatur yang ada, dan ruang-ruang yang kita sudah berikan itu bisa diimplementasikan di satuan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di madrasah. Oke, baik. Kan tadi juga ada yang tentang sarana ya. Kalau misalnya kan sarana itu juga identik dengan semacam diberikan fasilitas gitu. Iya. Apakah di kurikulum merdeka ini membutuhkan misalnya kayak fasilitas yang baru di madrasah, atau kita lanjutkan saja dengan yang ada begitu? Iya, kurikulum itu kan ada perangkat pembelajaran ya. Perangkat bagaimana kita mengatur, menyiapkan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien yang ada di madrasah. Memang sarana dan prasarana itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tetapi bahwa kurikulum itu harus berjalan dengan kondisi yang ada di setiap satuan pendidikan, dengan karakteristik yang ada di satuan pendidikan. Jadi tidak mesti kemudian dengan sarana prasarana yang terbatas menghambat pelaksanaan implementasi kurikulum ini. Jadi kurikulum ini tidak tergantung kepada sarana tersebut, tetapi bagaimana guru dengan paradigmanya kemudian bisa melakukan pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa untuk bisa mendapatkan haknya sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk pengembangan potensi belajarnya. Oh, oke. Jadi misalnya satu kelas ini mau pakai nggak mau pakai papan tulis, mau pakai yang kayak langsung elektronik aja, misalnya langsung lewat HP atau bagaimana, udah
udah nggak mau pakai papan tulis begitu. Ya, itu kan sangat ditentukan bagaimana kondisi dari setiap satuan pendidikan. Mungkin ada satuan pendidikan yang sudah siap dengan digitalisasi, ya itu lebih silahkan menyesuaikan dengan. Tetapi bagi madrasah-madrasah yang mungkin digitalisasinya belum bisa maksimal, dengan pembelajaran yang ada, dengan pembelajaran yang media-media yang tersedia, itu tidak ada masalah, semuanya bisa dilaksanakan. Karena kurikulum Merdeka ini memang dirancang untuk berlaku di semua satuan pendidikan, di semua daerah, baik yang berada di perkotaan, di pedesaan, baik di daerah yang maju maupun di daerah yang tertinggal, terdepan dan terluar. Jadi tidak ada masalah dengan persoalan sarana tersebut gitu. Jadi kayak sesuai saja yang apa yang ada di dalam madrasah tersebut. Betul, iya. Kalau misalnya kayak ada terhambat gara-gara misalnya kayak terhambat dana begitu di dalam penguatan profil Pancasila, itu tuh sebenarnya udah ada misalnya untuk tambahan dana dari sekolah begitu, kayak misalnya dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka itu kadang siswa juga kenapa kurikulum Merdeka ini cukup menghabiskan uang begitu, cukup menghabiskan uang. Jadi apakah dari nasional menyalurkan ke madrasah itu apakah ada dana yang disalurkan? Jadi proyek itu adalah dalam rangka memperkaya pembelajaran intrakurikuler. Maka kemudian ada co-kurikuler itu dalam bentuk proyek. Nah, proyek itu kan adalah dilihat dari goalsnya, tujuannya. Tujuan dari proyek itu adalah pada penguatan karakter. Kalau outputnya dalam bentuk ada pameran, ada kemudian gelar karya, ada kemudian aksi yang kemudian di dalam pelaksanaannya itu ada biaya-biaya, itu akan diserahkan kepada pengelolaan manajemen yang dilakukan oleh siswa. Disitulah kemandirian daripada siswa, eksplorasi daripada siswa, sehingga kemudian satuan pendidikan dalam hal ini madrasah itu tidak akan terlalu banyak melakukan intervensi di dalam pelaksanaannya tersebut, karena ruang-ruang itu sudah diberikan kepada siswa. Mereka punya inisiatif mencari sumber-sumber penganggaran yang misalnya kalau dibutuhkan ya sekian penganggaran, tapi dengan apa yang tersedia itu tetap bisa berjalan, karena tujuannya outputnya bukan pada pameran tadi, bukan pada goalsnya. Itu bukan goals, itu hanya output saja. Pameran, kemudian ada gelar karya, kemudian aksi, sesungguhnya itu adalah output, tetapi tujuannya pada penguatan karakter. Yang mau dilihat dengan pelaksanaan proyek itu bagaimana karakter siswa itu terbangun. Mungkin yang sebelumnya dia sedikit fasih, dengan kemudian mengikuti proyek tersebut dia bisa berkembang, kemudian menjadi lebih aktif, lebih dinamis, bisa mengemukakan ide, saran dan gagasannya. Nah, itu yang harus dilihat sebagai hasil daripada pelaksanaan proyek tersebut untuk memperkuat pembelajaran intra yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Oke, baik. Jadi itu tuh semacam bagaimana siswa menyalurkan kreativitasnya dengan barang yang sudah ada begitu, bukan yang kayak semacam sudah yang dibeli langsung dibuat begitu. Iya, enggak. Jadi yang namanya proyek itu bukan dilihat pada hasil, tapi pada proses. Ya. Jadi bukan dilihat pada mewahnya pelaksanaan, kemudian pameran itu performance-nya yang tampak dilihat itu yang kemudian dilakukan penilaian. Ketika penampilannya bagus berarti siswanya mendapatkan nilai yang baik. Tidak, sebenarnya lebih kepada prosesnya, proses yang dilakukan sehingga sampai kepada output yang dikerjakan tersebut. Ketika pameran P5 PPRA menampilkan performance itu, bagaimana ketika dia bisa sampai kepada performance tersebut, siswa bisa memberikan penjelasan, bisa mengurai, bisa memberikan informasi bahwa mereka paham terhadap prosesnya. Maka prosesnya itu yang harus dilihat. Ketika menampilkan makanan-makanan kearifan lokal, ada makanan tradisional, ada pakaian tradisional, ya bukan yang kemudian yang nampak itu, yang diperlihatkan itu ya sebagai sebuah hasil, tapi yang terpenting bagaimana prosesnya. Siswa bisa memahami bahwa untuk bisa sampai kepada apa yang tersaji di depan mata itu adalah ada proses yang kemudian siswa bisa menjelaskan kenapa bisa menghadirkan performance yang baik, bagaimana bisa menciptakan makanan-makanan yang enak misalnya, ataupun kalau makanannya tidak enak ya kemudian dia bisa menjelaskan kenapa tidak enak. Nah, itu sesungguhnya sudah terbangun karakter tersebut. Jadi bukan pada outputnya, tetapi pada prosesnya yang kemudian harus dilihat.
Nah, itu yang menjadi spirit daripada kurikulum Merdeka ini, supaya siswa bisa mengembangkan potensinya dengan penguatan tersebut. Jadi sebenarnya terserah saja bagaimana hasilnya, yang penting kita lalui prosesnya. Iya, gitu. dilalui prosesnya. Karena kalau hanya sampai kepada hasil, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Ya, kalau mau melihat apa, misalnya ada kearifan lokal menampilkan makanan-makanan tradisional, ya kalau mau lihat yang nampak di depan mata, tersaji saja makanan yang sudah jadi dinikmati, enak, baru dianggap bahwa berhasil. Tidak seperti itu. Tetapi bahwa siswa itu bisa terlibat di dalamnya. Untuk sampai kepada hasil tersebut, siswa terlibat, bisa menjelaskan prosesnya. Disitulah sesungguhnya karakter siswa terbangun gitu. Jadi inti utama sebenarnya kurikulum Merdeka itu cuman penguatan karakter, cuman mau membangun karakter jiwa-jiwa siswa begitu. Untuk dikatakan cuma tidak juga, karena ini kan lebih kepada menyeimbangkan apa yang sudah didapatkan di intrakurikuler, di ruang-ruang pembelajaran akademik, dengan kemudian penguatan karakter. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya, tidak terpisah ya. Agar tidak ada yang satu yang terlalu dominan sementara satu tertinggalkan gitu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin bisa Bapak memberikan sedikit motivasi atau mungkin sebagai semangat untuk sahabat-sahabat Untera di luar sana untuk belajar. Iya, MAN Pinrang ini adalah madrasah yang sudah banyak melahirkan prestasi. Kemudian sudah banyak melahirkan alumni-alumni yang sudah berkiprah ya. Setelah selesai di MAN Pinrang ini masuk ke perguruan tinggi atau bekerja, itu sudah banyak yang dihasilkan oleh MAN Pinrang ini. Untuk itu ini perlu terus dimaksimalkan. Bagaimana siswa-siswa yang ada sekarang ini sebagai bagian daripada proses yang berjalan sekarang ini bisa menjaga agar prestasi tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan kemudian bisa mensupport generasi-generasi berikutnya, agar nanti MAN Pinrang ini akan terus menjadi destinasi masyarakat, kepercayaan masyarakat ya, untuk menjadi tempat bagi anak didik untuk mendapatkan potensi pembelajaran yang lebih baik untuk masa depan anak-anak di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk di podcast kita kali ini. Nah, sahabat Untera, mungkin itu saja perbincangan kita pada kali ini. Kepada Bapak kita ucapkan banyak terima kasih karena telah berbagi ilmu, memberikan kita pengetahuan sehingga kita lebih mengetahui tentang bagaimana sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Nah, mungkin itu saja. Saya Alicia Nurkalbi dan kru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam